Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Baik, Ya, Bu. baik, Bapak Ibu Guru. Sekarang ini saya akan mempresentasikan materi tentang budaya positif. Nah, adapun beberapa konsep-konsep dari budaya positif di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru, bisa dilihat di layar. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik, menurut ilusi kontrol Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Guru. Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Baik Bapak Ibu Guru, disiplin juga adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang pasti sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Baik, konsep yang ketiga Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Yang pertama itu cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Kita lihat bersama Bapak Ibu Guru, ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira misalnya Bapak Ibu Guru menjadi seorang Ibu Ria, apa yang Bapak Ibu Guru lakukan? Nah, supaya Bapak Ibu Guru bisa memahaminya, kita lihat berikut ini. Dalam teks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Bisa saja Agus adalah seorang survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, makanya dia melakukan hal tersebut. Bisa juga Agus membutuhkan cinta. Itu teman Agus menjadi perhatian terhadap Agus ketika ia melakukan hal tersebut. Yang ketiga, power. Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Bisa juga keinginannya dia bebas. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena bekalnya selalu sama. Dan yang terakhir, kesenangan. Agus merasa atau Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi tidak harus Bapak Ibu Guru langsung memarahi Agus atau anak tersebut.
Bapak Ibu guru harus mengetahui dulu kebutuhan yang sedang atau yang harus dipenuhi oleh anak yang bermasalah. Baik Bapak Ibu guru, konsep yang keempat berkaitan budaya positif, semua perilaku memiliki tujuan. Baik, adapun teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, motivasi dari luar. Motivasi perilaku dari anak-anak kita bisa saja yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat. Kita berlatih mengisi kolom yang kosong di depan ini. Kalimat yang ada di dalam layar ini itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak Ibu guru, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawab. Hukuman. Baik, sebentar baru kita lihat jawabannya. Kita lanjut yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi dari konsekuensi. Baik Bapak Ibu guru, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik Bapak Ibu guru, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu merupakan hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Itu konsekuensi. Ya, baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu guru, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Merupakan konsekuensi atau hukuman? Baik Bapak Ibu guru, kita lihat bersama-sama. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, yang pertama itu hukuman, yang membersihkan coretan di meja yang dibuatnya di meja tulis itu sebuah konsekuensi. Kemudian meminta untuk usap itu hukuman, menggantikan kertas teman yang dicoret itu konsekuensi, berjemur di lapangan itu hukuman, murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman, dan yang terakhir berdiri di depan kelas ambil mengangkat kaki satu itu hukuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan Bapak Ibu guru sudah menjawab dengan sangat baik tadi. Berikut konsep yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat masalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, pikirkan dalam hati, kira-kira posisi kontrol kita selama ini seperti apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Baik, Bapak Ibu guru silahkan lihat pernyataan-pernyataan di layar ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan itu adalah guru yang buat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kalimat-kalimat yang dikatakan oleh guru yang seorang penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Berarti itu kita memposisikan diri sebagai teman. Berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kalimat yang disampaikan oleh guru sebagai seorang pemantau. Berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dikatakan oleh posisi guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mengatakan kepada murid bahwa kamu selalu yang paling terakhir, itu merupakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Baik, konsep yang keenam Bapak Ibu guru, keyakinan kelas. Kita juga bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini sudah membuat keyakinan dalam kelas? Nah, kalau belum, kita lihat dulu bersama-sama. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, budaya positif yang termasuk di dalamnya itu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Nah, kita lihat dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah, keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju. Yang pertama, peraturan di kelas. Misalnya Bapak Ibu guru ingin membuat peraturan di kelas bersama-sama dengan peserta didik, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang ingin dituju? Yang pasti bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilainya yang ingin dituju menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Kemudian peraturan yang dibuat, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai yang akan dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Berikut, dilarang melakukan kekerasan di kelas. Nilai yang dituju keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, yang pasti erat kaitannya dengan menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jadi kita harus menerapkan budaya antri dengan tujuan untuk menghormati orang lain dan juga kesabaran. Kemudian gunakan masker waktu itu pada saat COVID, tapi sekarang sudah tidak. Tapi untuk menjaga kesehatan, misalnya saat flu masih boleh menggunakan masker, dan tujuannya itu kesehatan atau keselamatan diri dan orang lain. Dan yang terakhir, tidak berlari di teras kelas, dan tujuannya untuk keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu guru, untuk membentuk keyakinan kelas ada hal-hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu sangatlah berbeda. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal, mencakup keseluruhan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan kalimat negatif pada awalnya. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan buanglah pada tempatnya, sampahnya dibuang pada tempatnya misalnya. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti contoh tadi yang kita sudah buat, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jangan panjang lebar diperjelas, harus menggunakan kalimat yang singkat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan menggunakan keyakinan kelas yang tidak ada kaitan sama sekali dengan lingkungan sekolah kita. Berikut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas ini, semua peserta didik diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika sudah tidak relevan dengan keadaan kelas kita, kita bisa merubah kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir Bapak Ibu guru, segitiga restitusi. Baik, di segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuannya yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta menyiapkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran dan juga bukan paksaan. Nah, Bapak Ibu guru, ada tahapan dari segitiga restitusi ini. Maksudnya segitiga restitusi ini bagaimana kita sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi atau 3 restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika murid atau anak-anak kita berbuat salah, yang pertama kita lakukan itu menyatakan kepada mereka bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna.
misalnya anak-anak merasa jengkel. Nah, kita juga bisa sampaikan, kamu boleh atau kamu berhak merasa jengkel kepada teman, karena itu hal yang wajar. Itu yang pertama dari segi 3 restitusi yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah dilakukan oleh peserta didik. Yang kita katakan kepada peserta didik, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu alasannya, kita gali alasannya. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin saja ada satu kasus contoh, misalnya si A marah karena si B selalu menyontek pekerjaannya dia. Makanya dia marah kepada si B karena selalu menyontek pekerjaannya. Jadi dia berusaha melindungi diri sendiri karena dia tidak mau pekerjaan yang dia sudah belajar dengan dia tiba-tiba diambil oleh temannya hanya mau menyontek pekerjaan dia. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa sampaikan, kalau misalnya sudah dibuat keyakinan dalam kelas, Bapak Ibu guru bisa tanya kepada mereka, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian yang berikut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nanti kalimat-kalimat seperti ini bisa ditanyakan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan Bapak Ibu guru, inilah 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jika Bapak Ibu guru telah melakukan segitiga restitusi ini, mudah-mudahan atau saya yakin bahwa persoalan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik dapat kita sikapi secara kepala dingin dan dapat menyelesaikan masalah tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah Bapak Ibu guru, ini saja hasil presentasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru dan waktu yang telah Bapak Ibu guru sediakan terhadap kegiatan saya ini. Mohon maaf apabila dalam kegiatan mulai dari awal hingga pada akhir ini ada kata atau tindakan yang membuat Bapak Ibu guru marah. Saya mohon maaf. Akhirnya sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai keyakinan kelas, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Baik anak-anak, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari adanya perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa di dalam kelas kita ini. Ya, kemudian keyakinan akan lebih memotivasi kita semua agar kita lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, hari ini Ibu minta kalian untuk memikirkan kira-kira apa saja keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan yang kalian mau jalankan di kelas 9 ini. Ibu minta nanti kalian maju ke papan tulis untuk menuliskan apa sih keyakinan yang kalian inginkan lakukan di dalam kelas ini. Nah, kita mulai. Yang pertama dimulai dari Jung. Silakan Jung, masuk maju ke depan untuk menulis di papan keyakinan yang kamu inginkan. Videonya sudah ada? Ya, silakan. Tulis nomor 1 di atas. Ya, siap-siap. Yang berikutnya, ayo silakan. Kalau masih ada spidolnya, silakan di depan. Yang berikutnya, ya silakan. Cari papan yang kosong ya, untuk menuliskan keyakinan-keyakinan kelas kalian yang kalian ingin lakukan. Ya, kalau sudah, kasih spidol ke teman yang lain.
menuliskan keyakinan kelas yang sudah kita pilih tadi. Nanti sebelum itu kita lihat bersama dulu. Apakah membuang sampah pada tempatnya merupakan kalimat negatif? Tidak ya? Tidak. Ya, karena kalau kalimat negatif itu jangan membuang sampah sembarangan. Itu baru negatif kan? Nah, sedangkan ini membuang sampah pada tempatnya merupakan kalimat positif. Karena ciri-ciri dari kalimat keyakinan kelas itu harus positif. Berarti ini benar. Silakan tulis di kertas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, apakah menjaga fasilitas dalam kelas merupakan kalimat yang negatif? Tidak ya. Nah, kalau kalimat negatifnya seperti apa? Jangan merusak fasilitas kelas. Nah, jadi ini benar. Jadi yang kita pakai menjaga fasilitas dalam kelas. Silakan tulis. Kemudian yang berikut, membuat mading kelas. Apakah ini kalimat negatif? Ini merupakan kalimat positif. Positif. Ya. Membuat mading kelas. Berikut, menjaga nama baik kelas. Apakah kalimat negatif? Tidak ya. Kalau kalimat negatifnya seperti apa? Jangan merusak nama baik kelas. Nah, jadi berarti ini benar. Kemudian berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apakah itu kalimat negatif? Tidak. Itu kalimat positif. Jadi ini benar. Dan yang terakhir, menjaga